Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga aku yang di sini. Alhamdulillah ya. Dibilang sehat ya sehat, dibilang nggak sehat ya. Memang ada hal yang bermasalah pada tubuhku ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah aku masih kuat ya, dan masih bisa menghandle semuanya. Alhamdulillah ya teman-teman. Aku mau cerita tentang setelah aku pendarahan kemarin ya, sekitar 5 hari yang lalu aku pendarahan, dan aku sempat nginep di rumah sakit ya, ditemenin mertua juga ya. Dan waktu itu dokter bilang 2 hari, tapi alhamdulillah cuma 1 hari karena darah berhenti dan memang aku sehat. Dan tapi di akhir result ya, apa sih namanya, di akhir dokter bilang katanya kandunganku lemah teman-teman ya, dan ada sedikit kerobekan seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat apa enggak, dokter bilang katanya harus diikat atau dijahit gitu teman-temannya. Jadi sempat buat aku down banget ya teman-temannya. Aku waktu itu mertua yang diajak ngomong sama dokter karena suamiku kerja ya. Jadi aku awalnya nggak tahu ya. Terus begitu kita pulang ke rumah, suami kurang jelas, pengen denger sendiri dari kata dokter. Akhirnya suami habis kerja langsung ke rumah sakit nanyain yang sebenarnya gimana gitu kan. Terus begitu suami pulang dari rumah sakit, dia ngasih tahu aku harus rawat jalan, aku harus suntik yang selama 4 bulan teman-teman. Bayangin teman-teman, aku harus suntik seperti ini selama 4 bulan, setiap hari 2 kali, kanan dan kiri teman-teman ya, pagi sama sore. Dan ini nggak pernah ada dalam benakku sebelumnya ya. Aku pikir mungkin hanya 1 minggu gitu ya teman-teman, ternyata 4 bulan. Dan lagi ternyata suami bilang memang aku harus diikat kandungan biar untuk menyelamatkan janin gitu ya. Karena kalau tidak, kata dokter, janin bisa jatuh anytime ya. Jadi yang ngeri ya teman-teman. Aku nggak pengen ya, aku pengen selamat ya. Aku pengen punya anak teman-teman. Dan tapi dokter menyarankan untuk konsultasi ke dokter yang lain gitu. Mungkin dokter yang lain punya opini yang lain gitu kan. Nah, dari situ suamiku keesokan harinya bawa aku ke rumah sakit dan ketemu sama dokter yang lain ya. Dan ternyata dokternya memang bilang katanya semuanya oke, normal, aku nggak perlu operasi, makanya aku nggak perlu jahit, aku nggak perlu suntik gitu kan. Jadi kayak malah bikin aku stres ya teman-teman ya. Aku tambah stres apa yang sebenarnya gitu kan. Kalau aku ngejahit, aku takut yang enggak terjadi gitu kan. Nah akhirnya aku cerita sama ya teman dekat ya, cerita sama teman dekat. Ternyata teman dekat di Turki juga dia berpengalaman sama teman-teman. Dia katanya juga pernah mengalami hal yang sama dan diikat juga. Dan alhamdulillah anaknya memang prematur, lahir prematur 7 bulan tapi sehat teman-teman. Dan juga dokter yang pertama kali bilang aku harus jahit juga,
dia cerita sama suamiku kalau dia memang juga sama mengalami hal yang sama kayak aku teman-teman, dan anaknya pun sehat sampai sekarang. Jadi aku merasa mereka bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Jadi aku berkeinginan untuk tetap menjahit. Setidaknya aku I try my best for my baby ya, ibaratnya gitu. Wallahu alam, semoga nggak terjadi apa-apa ya. Doanya teman-teman, semoga anakku selamat, aku selamat ya, sampai lahir nanti ya. Jadi aku pengen melakukan yang terbaik buat anakku, walaupun harus disuntik tiap hari 2 kali, aku rela teman-teman ya, demi anakku teman-teman. Aku juga pengen punya anak ya teman-teman. Jadi memang pegel banget ya, aku jalan sampai bener-bener tiap hari jalan ngegeng. Nggak tahu sampean nggak tahu kalian, pokoknya pelan banget kalau jalan aku ya. Jadi minta doanya teman-teman ya. Jadi memang untuk kalian yang berumur di atas 35 tahun yang belum pernah punya anak ya, memang benar-benar nggak gampang teman-teman ya. Dan kalian yang lagi hamil juga dalam posisi seperti aku ya, maksudnya umur seperti aku juga ya, harus kuat ya. Calon ibu kita harus kuat ya, jangan menyerah. Pokoknya insya Allah kita bisa melahirkan dengan selamat ya. Semangat pokoknya teman-teman ya. Dan itu aja teman-teman, suami udah pulang ya. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga informatif dan bisa menyemangati para calon ibu di luar sana ya teman-teman. Dan see you in the next video ya teman-teman. Aku bakal cerita apa yang aku jalani ke depannya ya teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum. Bye. Jaga diri ya teman-teman.